Saya baru kerja 1 hari, tapi saya dipaksa tanda tangan resign. Gila. Kerja 1 hari dipaksa tanda tangan resign. Kalau saya menolak, saya tidak bisa kerja. Apa yang harus saya lakukan? Nah, ini nih menarik nih. Ya. Baru kerja 1 hari udah dipaksa resign. Ya, jadi ya ini balik sih kepada Bapak Ibu yang bertanya atau yang mengalami keadaan seperti ini. Apakah kita mau menerima, ya, dengan paksaan tadi? Yeah. Kalau mau terima, ya silakan ikutin paksaan itu, tanda tangan, terus tinggalkan perusahaan itu. Toh baru 1 hari, kan begitu. Baru 1 hari, kita tinggalkan, pergi cari pekerjaan yang lain dan sebagainya dengan berbagai pertimbangan atau alasan, silakan. Ya, itu yang poin pertama. Poin keduanya adalah pilihannya apabila kita ingin menegakkan aturan, menegakkan hukumnya, maka sejatinya kita bisa menolak paksaan itu. Karena resign atau pengunduran diri itu tidak bisa dipaksa. Ya, apalagi misalkan kalau saya lihat dari ceritanya, saya baru kerja 1 hari dipaksa tanda tangan resign. Saya kok lebih cenderung kayaknya ini perjanjian kerjanya adalah PKWT, bukan PKWTT. Kenapa? Karena kalau PKWTT atau permanen kan menggunakan masa percobaan biasanya. Kalau dalam masa percobaan, perusahaan nggak usah repot-repot maksa dia resign. Tinggal dibuat tidak lulus saja masa percobaan, selesai urusan, kan begitu. Ini ngapain dikejar-kejar dipaksa, apalagi dipaksa untuk resign. Jangan-jangan ini kasusnya hubungan kerjanya adalah PKWT. Kalau dia PKWT dan si karyawan ingin memberi pelajaran kepada si perusahaan nakal ini, maka jangan mau tanda tangan. Sekalian aja biar nggak bisa kerja nggak apa-apa. Justru fakta bahwa dia tidak boleh bekerja, sudah datang ke tempat kerja diusir sama satpam misalkan, maka itu jadi fakta yang bagus untuk menggugat perusahaan menggunakan prosedur PPHI, ya, sehingga tuntutannya nanti adalah bayar sisa kontrak. Bayar sisa kontrak. Lumayan itu. Kalau dia baru kerja 1 hari, tapi PKWT-nya 2 tahun, kan dia harus dibayar 11 setahun 11 bulan, malah 2 tahun harus dibayar karena dia belum gajian kan, baru kerja sehari dia dapat gaji 2 tahun. Nah, jadi pertanyaan ini HRD-nya gimana? Ya, ini yang menarik ya, benar nih HRD-nya bagaimana? Ya, jadi itu ya Bapak Ibu yang bertanya di YouTube. Jadi apa yang harus dilakukan? Pertama, tentukan dulu pilihannya, mau mengikuti paksaan itu apa tidak. Tapi tahu dulu haknya, ya itu dulu. Kalau pengen kasih pelajaran lawan berdiri. Sama sekali tidak salah. Kalau nggak mau ribut dengan berbagai alasan, ya saya nggak mau dengar alasannya apa, macam-macam tuh Pak, alasannya udah bagaimana bisa macam-macam, nggak usah dibahas. Silahkan tanda tangan, tinggalkan perusahaan itu, ya, move on. Kalau sudah pilih untuk meninggalkan perusahaan itu, maka move on, nggak usah lagi dibahas-bahas di kemudian hari. Lupakan, bikin sakit hati kalau kayak gitu, ya. Jadi lupakan, itu yang penting bagi kita. Nah, kalau kita memilih untuk menegakkan hak kita, maka Bapak Ibu bisa, kalau cukup paham mengenai prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka Bapak Ibu bisa jalan sendiri, mewakili dirinya sendiri, menggugat perusahaan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak cukup paham, atau khawatir nanti terjebak dalam trik-trik nakal dari pihak lawan, maka Bapak Ibu bisa berkonsultasi kepada serikat pekerja yang ada di perusahaan tersebut. Kalau serikat pekerjanya di perusahaan itu nggak ada, gimana Den? Kalau nggak ada serikat pekerja di perusahaan itu, maka Bapak Ibu bisa datang ke kantor serikat pekerja terdekat atau kantor serikat pekerja yang dipercaya yang ada di lokasi sekitar sana. Atau pakai LBH boleh nggak? Boleh. Pakai advokat atau pengacara komersil boleh nggak? Boleh. Pakai Hotman Paris boleh banget. Kalau memang beliaunya bersedia dan tidak sibuk, ya silakan. Ya. Pakai jalan sendiri boleh nggak? Sebenarnya bisa nggak jalan sendiri? Nah, dia sempat membuat tulisan bagaimana kita menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan kita sendiri dalam 2 tahapan pertama di proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Pak. Di tahapan bipartit dan tahapan mediasi. Itu sudah ada.
dalam bentuk e-book kebetulan. Ya. Itu sudah ada, silakan nanti lihat di websitenya, bukan di website ya, di sosial medianya DHM Partners. Di sana ada linknya. Jadi di e-book itu dibahas tuh bagaimana trik-triknya untuk beracara di bipartit dan mediasi. Ya, begitu ya, Bapak Ibu yang bertanya di YouTube. Terima kasih. Ini Kita kembali. menarik nih, 1 hari udah harus dipasang. Jangan-jangan job spec-nya yang harus jadi karyawan itu perempuan, misalnya untuk calon pramugari, tapi yang datang akhirnya belakangnya ada nama Bambang. Atau perempuan jadi-jadian. Ya, ini ya kan rada aneh gitu. Rada 1 hari kok langsung gitu. Apa yang mau dilihat, performa belum kelihatan 1 hari, apalagi penilaian apa belum bisa. Nah, kecuali job spec, kalau memang job spec yang dibutuhin perempuan, yang datang laki gitu. Saya khawatir jangan-jangan orang HR-nya salah bikin kontrak. Bisa juga. Ya, salah bikin kontrak, dia harus nulis, dia tulis tuh gajinya harusnya 1 juta, tapi ketambahan 0. Wah, 10 juta. Bedanya 9 juta loh. Kaliin kontrak setahun misalnya. Ini fatal ya, fatal Pak. Jadi makanya harus yang kita jadi menarik ini, HRD-nya kok segitunya gitu ya, sampai terjadi hal begini nih, seru juga ya. Iya.